Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Primat Al Faiz. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman yang klik video ini bisa keterima sebagai ASN tahun 2021. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas materi terhot, teranget yang muncul sesuai dengan kisi-kisi dari tes CPNS ya tahun 2021, yaitu materi tentang bahasa Indonesia, fakta, dan opini. Oke, sebelum kita ke soal-soalnya, aku pengen kasih tahu materinya secara umum supaya nanti ketika teman-teman ngerjain soal dari aku, teman-teman udah bisa ngerjainnya. Oke, kita lihat ke materinya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang fakta. Fakta sendiri itu adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi di kehidupan nyata. Kebenaran yang dikandung dalam fakta ini sudah terbukti dan terverifikasi. Woi, ibarat orang udah terchecklist biru kan ya, udah pasti gitu ya teman-teman ya. Oleh karena itu, saat berhadapan dengan fakta, tidak ada orang yang bisa membantahnya. Misalnya, saat seseorang mengatakan bahwa matahari itu terbit dari timur, kita nggak bisa membantahnya karena itu sudah ada dan sudah terjadi gitu kan. Nah, sedangkan fakta sendiri itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu fakta umum, yaitu fakta umum merupakan fakta yang kebenarannya berlaku untuk selama-lamanya atau sepanjang zaman ya teman-teman. Contohnya, manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang ya. Nah ini adalah contoh dari fakta umum. Lalu ada juga yang berikutnya fakta khusus. Fakta khusus merupakan fakta yang kebenarannya itu sifatnya hanya sementara. Nah ini contohnya udah aku siapin. Saat ini Faiz duduk di kelas 3 SMA Negeri 1 Al Faiz gitu kan. Ini hanya sementara gitu kan. Tapi ini fakta, sudah terjadi ya, ada ya. Nah itulah beberapa contoh tentang fakta. Sekarang kita akan lanjutkan. Yang berikutnya, dalam sebuah artikel, fakta biasanya didapat ya atau dibagi ya dari 3 sumber. Yaitu yang pertama, fakta dari peristiwa yang benar-benar terjadi atau nyata. Biasanya ditandai dengan sebuah data ya, ada tanggalnya, ada jamnya. Nah, kemudian yang kedua, fakta dari hasil riset sebuah lembaga atau seseorang yang kompeten di bidangnya. Dan yang terakhir, fakta dari pendapat seseorang yang kompeten dan kredibel ya, tetapi di sini sudah ada berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap sebuah peristiwa ya. Misalnya pendapat dari seorang presiden atau gubernur yang memang sudah dilakukan pengamatan sebelumnya. Nah ini juga bisa dikatakan sebagai fakta. Orang-orang yang kompeten ya, seperti ilmuwan juga ketika dia mengatakan sesuatu tetapi itu sudah melalui hasil dari riset ya atau hasil dari penelitian, maka itu juga bisa dikatakan dari sebuah fakta. Oke, gimana teman-teman tentang fakta? Ya nanti kita diskusi bareng-bareng ya. Kita lanjut dulu ke materi berikutnya, yaitu tentang opini. Yang berikutnya, opini berbeda dengan kalimat fakta ya, yang mengandung kebenaran dan sudah terbukti ya. Tetapi kalau opini sendiri ini ya, ini belum terbukti teman-teman. Karena kalimat opini itu mengandung pendapat, pandangan, gagasan, sikap, saran atau solusi penulis terhadap sebuah masalah atau kejadian yang sedang dibahas dalam sebuah artikel. Sekalipun demikian, bila sebuah opini pada akhirnya terbukti kebenaran, maka opini tersebut bisa menjadi sebuah fakta. Oke ya. Jadi kalau opini intinya adalah sebuah pendapat. Kalau fakta sesuatu yang sudah terjadi, ada datanya gitu ya teman-teman ya. Nah, opini itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama opini individu atau perorangan. Artinya opini ini merupakan gagasan atau opini yang dikemukakan oleh individu atau satu orang atau perorangan ya. Misalnya dengan kalimat, sepertinya nanti malam bakal hujan deras gitu kan. Nah, ini merupakan pendapat ya kan belum tentu terjadi gitu nanti malam kan, karena masih nanti malam, hanya pendapat ya. Yang berikutnya opini umum, yaitu opini yang merupakan ya gagasan atau pendapat yang diakui oleh banyak orang. Misalkan ini contoh ya, sering mandi pada malam hari itu bisa menyembuhkan rematik. Ya itu hanya pendapat, itu mitos atau fakta aku juga tidak tahu ya. Jelas ini banyak orang berkata seperti itu kan. Wah, kalau mandi di malam hari ini bisa menyebabkan rematik, itu pendapat dari banyak orang gitu. Teman-teman ya, coba kalian kerjain soal-soal yang udah aku siapin ya. Nanti kalian tulis di kolom komentar bener berapa dari soal-soal yang udah aku siapin. Ini soalnya hot ya, sesuai dengan soal-soal yang muncul di tes
SKD CPNS ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1. Oke teman-teman, soal nomor 1, dia memang patut disebut sebagai maniak bola ya, dan seterusnya. Nah teman-teman, ketika kita ngerjain soal bahasa Indonesia, saranku kita nggak usah baca teks panjangnya ini ya. Kita mending baca dulu pertanyaannya, apa sih yang diminta dari pertanyaannya gitu. Nah pertanyaannya adalah kalimat-kalimat yang berupa fakta. Nah berarti kita cari yang fakta, biasanya ditunjukkan dengan data atau sesuatu yang terjadi gitu kan. Nah dia memang patut disebut sebagai maniak bola. Nah ini belum pasti ya teman-teman ya. Nah berikutnya, sejak usia 10 tahun Faiz telah mendedikasikan hidupnya untuk olahraga sepak bola. Teman-teman dulu deh, kalian jawabannya yang mana nih dari soal nomor 1 kira-kira? Balapan ya, jawab dulu di kolom komentar, tulis jawaban kalian apa, nanti benar atau salah ya. Kalau benar plus 5, kalau salah cendol. Nah ternyata ini ada sebuah data nih, sejak usia 10 tahun. Jadi sejak usia 10 tahun artinya sudah terjadi, Faiz telah mendedikasikan hidupnya untuk olahraga sepak bola. Berarti nomor 2 ini merupakan fakta. Wah, berarti ini fakta kak. Berarti ini salah kak. Nggak ada duanya. Ini salah dan ini ya bisa jadi ya antara A, C sama A, C sama E gitu ya. Nah berikutnya, kini dia berusia 29 tahun. Kata kini di sini ini menunjukkan bahwa ini terjadi. Kini dia berusia 29 tahun. Berarti itu fakta teman-teman. Ya udah ketahuan kak, berarti 2 sama 3. Jawabannya yang mana yuk? Jawabannya yang C. Biar seru-seruan yuk. Di privat Al-Faiz biasanya nomor 1 selalu yang C. Kenapa? Karena C itu cinta. Oke, seru-seruan belajar soal HOTS, belajar soal Kribo. Udah ada materinya, udah ada soal HOTS-nya. Kita seru-seruan juga dengan cinta. Oke teman-teman, spesial, teman-teman bisa download soal-soal ini di kolom deskripsi. Silahkan download ya. Nanti teman-teman juga bisa kerjain ya. Nanti setelah itu kita cocokin jawabannya. Yuk lanjut ya ke soal berikutnya. Nah buat teman-teman yang lagi belajar buat persiapan CPNS tahun 2021, kayaknya kalau belajar konsep doang atau belajar dari YouTube doang kayaknya kurang ya teman-teman ya. Saranku kalian juga perbanyak latihan atau ikut tryout. Nah buat teman-teman yang lagi nyari tempat buat tryout, kalian bisa ikutan tryout di Siap Jadi ASN. Nah seperti ini adalah tampilan websitenya. Oke. Nah di website ini ada beberapa keunggulannya. Yang pertama, nih, soalnya berkualitas dan sesuai kisi-kisi terbaru Permenpan RB, termasuk soal anti radikalisme. Ini sesuai dengan kisi-kisi yang kemarin disampaikan kan ya. Kemudian tryoutnya juga dilengkapi dengan timer, ranking nasional, serta ranking setiap formasi berkecepatan tinggi. Wah ini lengkap banget nih, bisa mengukur kemampuan kita. Kemudian yang ketiga ada informasi, tips, dan trik spesial. Bisa kamu akses dan download di perpustakaan digital tanpa batas waktu. Wah lengkap teman-teman. Rapor belajar dan grafik ujiannya akan menunjukkan performamu selama ini. Dampaknya langsung dapat kamu rasakan hanya dengan 1 kali mengerjakan tryout yang kami sediakan. Dirancang, dibuat, dan diberikan dari hati untuk pejuang CPNS sejati. Wow, mantap. Nah, jadi ini adalah keunggulannya. Kita akan coba lihat untuk paket-paketnya. Nah, untuk paket tryoutnya yang pertama ada paket premium. Ini harganya sekitar 20.000 ya. Lalu ada paket gratis. Nah ini lumayan nih buat teman-teman suka gratisan. Nah ini bisa lah buat kalian coba dulu ya. Nah di situ ada soal HOTS-nya, ada pembahasan, sistem timer, ranking nasional, rapor belajar, dan grafik ujiannya. Atau kalau saranku, teman-teman biar lebih mantap lagi belajarnya, biar lebih siap lagi untuk CPNS tahun 2021 ini, kan ikutan aja paket platinum. Harganya juga terjangkau, 99.000. Bahkan nanti teman-teman yang daftarnya menggunakan kode referral yang ada di kolom deskripsi video ini, itu pakai kode referralku, teman-teman akan mendapatkan cashback ya. Nah nanti hasilnya akan cashbacknya akan di top up ke akun kalian ya. Nah untuk yang paket platinum ini ada tambahan nih, kalian bisa tryout 10 kali, jadi makin mantap ya. Soalnya HOTS, ada pembahasannya, timer, ranking nasional, dan terakhir nanti ada ebook SKD-nya. Oke, kita akan coba lihat dalamnya kayak mana ya. Oke, silakan buat teman-teman yang belum daftar, kalian bisa masukin email kalian sama password kalian. Kebetulan aku sudah daftar, jadi langsung aja masuk.
Nah, ini untuk tampilannya ya. Nanti di sini ada tryoutnya, nanti akan disiapin paket tryoutnya, nanti akan ditambah lagi ya teman-teman ya. Silahkan nanti kalian bisa top up ya koin kalian, nanti kalian bisa beli paket tryoutnya, dan nanti di sini kalian bakal bisa download ebooknya, dan lumayan banyak untuk ebooknya. Ada materi TIU, lalu ada materi TKP juga. Ini lengkap ya. Ada contoh-contoh soalnya, ada paket soal-soal juga, dan di situ dilengkapi dengan pembahasannya. Nah, untuk contoh-contoh soalnya seperti ini kurang lebih. Nah, ini adalah soal-soalnya, dan soal-soal ini aku akan bahas nanti di videoku yang berikutnya ya. Nanti kita akan kerjain bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi ya, buat kalian yang ingin persiapan CPNS ya, tentunya tambah dengan tryoutnya, kalian bisa cek sekali lagi di website Siap Jadi ASN. Semoga ini membantu kalian ya buat belajar. Sukses buat teman-teman semuanya. Semoga kalian bisa diterima sebagai ASN tahun 2021. Selamat belajar. Oke, soal kedua. Ini soalnya teman-teman lumayan panjang ya. Oke, pertanyaannya adalah kalimat berupa fakta. Oh, berarti kata kuncinya kita nyari yang fakta terdapat pada nomor berapa. Teman-teman yang jawab dulu dong, biar seru. Silakan jawab, nggak usah malu-malu ya. Kita kan belajar bareng ya, biar semuanya suksesnya juga bareng ya. Semoga teman-teman yang nonton sukses semua, aku juga ya, amin. Oke, yang mana udah dapat kalimat faktanya? Oke, kita lihat. Mungkin teman-teman terjebak, aku nggak perlu baca semua ya, takutnya nanti waktunya habis ya. Pembangunan stasiun, ya sorry kita pakai ini aja. Pembangunan stasiun Mass Rapid Transit atau MRT di Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan tetap dilaksanakan meskipun terminal itu batal ditutup Senin tanggal 6 ya bulan 1 Januari malam. Ketika teman-teman baca ini ya, mungkin yang orang yang kurang latihan gitu mungkin ya, atau mungkin yang kutil, sering kutil ya, kurang teliti maksudnya, dia akan melanjutkan membacanya. Kita lihat semua, nah, semua ternyata bingung nih, di bagian mana ya? Apa ini ya Kak? Jangan-jangan Kak, kan ada pendapat Bapak Joko Widodo Kak menegaskan. Tapi kita lihat isinya. Bapak Joko Widodo menegaskan ia bersama jajarannya memastikan proyek sistem transformasi massal tersebut akan berjalan sesuai dengan rencana. Nah, ini kan hanya masih sebuah pendapat gitu kan, bukan sebuah fakta. Kalau kita nggak punya keberanian memutuskan eksekusi, nggak akan jalan, nggak rampung-rampung gitu kan. Tegas Gubernur yang akrab disapa Jokowi di Balai Kota kemarin ya. Ini menurutku bukan sebuah faktanya kan. Faktanya itu yang mana sih kira-kira? Nah, faktanya di sini ditandai dengan tanggal nih. Senin 6 Januari malam. Nah, gitu kan ya. Nah, ini berarti pembangunan stasiun MRT di Terminal Lebak Bulus, Jakarta tetap dilaksanakan meskipun terminal itu batal ditutup. Berarti ini sudah terjadi, yaitu Senin tanggal 6 ya bulan 1 malam hari gitu. Gimana teman-teman? Setuju nggak nih dengan jawaban yang A? Kalau nggak setuju boleh komen ya di kolom komentar ya, kan kita diskusi bareng-bareng ya. Oke, semoga mantap jawabannya yang A. Oke, lanjut. Oke, kita ke soal nomor 3. Ini lumayan panjang soalnya ya. Nanti soalnya aku akan tunjukkan ya. Ini soalnya nih ke bawah. Oke, yang ini wah lumayan panjang sampai nggak muat layarnya. Oke, nih, jadi pertanyaan adalah opini penulis ya teman-teman ya. Oke, silakan kalian nanti jawab ya, kira-kira yang mana jawabannya yang paling tepat ya. Yang diminta adalah opini penulis, jadi jangan sampai ketukar dengan opini biasa ya. Oke, ini soalnya. Oke, mohon maaf kalau soalnya agak ketutup karena layarnya full. Oke, silakan kita baca bersama. Berbagai survei ikut meramaikan perbincangan tentang sosok kepemimpinan nasional yang diharapkan mampu mendorong perubahan. Tentu saja survei yang dilakukan sejumlah lembaga, termasuk surat kabar ini, bukanlah pemilihan umum. Namun, hasilnya dapat digunakan sebagai salah satu petunjuk penting atas kecenderungan publik memilih pemimpin nasional. Penyelenggaraan survei dan jejak pendapat, ini jajak ya, ini penyelenggaraan survei dan jajak pendapat terhadap pemimpin dan kepemimpinan termasuk lazim di sebuah negara demokrasi. Level kepercayaan terhadap jajak pendapat atau survei sejauh dilaksanakan dengan metodologi yang tepat dan teruji tergolong tinggi. Terlepas dari segala kontroversi yang mungkin saja timbul, survei memberikan kontribusi dalam upaya mencari pemimpin yang dapat diandalkan untuk mendorong kemajuan. Survei membantu memunculkan tokoh-tokoh potensial di lingkungan partai politik ataupun di luar partai untuk menjadi pemimpin agar tidak terjadi yang disebut membeli kucing dalam karung. Nah, panjang soalnya. Yang diminta adalah opini penulis. Kira-kira teman-teman yang mana?
Oke, yang A, berbagai survei meramaikan perbincangan tentang sosok kepemimpinan nasional yang diharapkan mampu mendorong perubahan. Yang B, penyelenggaraan survei dan jejak pendapat terhadap pemimpin dan kepemimpinan termasuk lazim di sebuah negara demokrasi. Ini jajak nih, sorry salah terus. Yang C, level kepercayaan terhadap jajak pendapat atau survei sejauh dilaksanakan dengan metodologi yang tepat dan teruji tergolong tinggi. Atau yang D, survei membantu memunculkan tokoh-tokoh potensial. Atau yang E, tentu saja survei yang dilakukan sejumlah lembaga termasuk surat kabar ini bukanlah pemilihan umum. Nah, kalau menurut teman-teman yang mana jawabannya dari soal ini? Oke, sudah dapat jawabannya? Ya, kalau menurutku kan ini ngomongin tentang survei, dimana survei ini ternyata berguna. Berguna buat apa? Karena survei ini membantu memunculkan tokoh-tokoh potensial di lingkungan partai politik dan seterusnya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang di... Oke, selamat, yang benar. Lanjut, kita ke soal nomor 4 ya. Silakan teman-teman jawab yang mana jawabannya. Oke, sambil pause videonya nggak masalah. Oke, aku kasih kata kuncinya. Ternyata kata kuncinya adalah opini. Nah, mana sih kalimat yang merupakan opini? Sudah dibaca semua? Oke, kita lihat ya. Yang pertama, musim banjir belum lagi mencapai puncaknya yang diperkirakan berlangsung Januari 2009 mendatang. Nah, dari poin nomor 1 kita udah tahu nih, ini merupakan opini Kak. Karena ini diperkirakan berlangsung Januari 2009 mendatang. Berarti belum terjadi, ini hanya pendapat seseorang kan. Ya wis, ini jawabannya oke. Tapi hati-hati, ada yang A, ada yang E juga. Coba kita lihat yang nomor 2-nya. Akan tetapi di beberapa tempat di Bandung ratusan rumah telah terendam banjir. Kata telah ini menunjukkan dia fakta, bukan opini ya teman-teman ya. Oke, maka jawabannya yang A. Betul, selamat. Lanjut. Oke, di soal nomor 5 ya, silakan, ini adalah tugas di rumah. Teman-teman jawab dulu, silakan dibaca, terus dijawab. Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, yang ada di video ini, silakan ya. Yang belum download soalnya silakan download di kolom deskripsi, udah aku sertakan. Jangan lupa tinggalkan like-nya, subscribe-nya untuk mendukung channel pendidikan ini untuk terus berkarya. Buat teman-teman yang kurang konten-konten lainnya, bisa cek di Instagramku Febri Iranfaiz, di situ banyak konten-konten menarik ya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.